Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan suara saya teman-teman. Berjumpa dengan raga saya kapan-kapan kalau sudah selesai pandeminya dan kita bisa bersama-sama di kelas kembali. Kali ini masih melanjutkan tentang Abbasiyah, yaitu tentang masa kemunduran atau kehancuran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kalau kemarin sudah membahas tentang fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana kalau kita lihat periode kedua itu dikatakan sebagai embrio atau munculnya benih-benih kemunduran. Meski bertahan lama, namun dari periode kedua dan seterusnya itu muncul pengaruh silih berganti dari berbagai bangsa, sehingga khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah sejatinya tidak berkuasa penuh. Oke, kita bahas tentang faktor-faktor kemunduran Abbasiyah. Pertama, persaingan antar bangsa. Sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini memang memiliki persekutuan. Yang pertama itu dengan bangsa Persia ya, karena memang mereka pada waktu itu dalam tanda kutip memiliki musuh bersama, yaitu Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah sangat Arab sentris, jadi meninggikan bangsa Arab. Bangsa-bangsa lain dianggap bangsa kelas 2. Ini dijadikan senjata oleh Bani Abbas untuk berkongsi dengan bangsa non-Arab melawan Bani Umayyah. Pada masa awal sejarah Bani Abbasiyah ini, pemerintahannya memang terdapat pengaruh Persia, tapi khalifah-khalifah pada waktu itu sangat cakap dalam memimpin. Jadi pada periode awal itu belum terdapat masalah. Namun ketika seperti yang saya sampaikan tadi, di periode kedua itu sudah mulai muncul pengaruh bangsa-bangsa lain yang silih berganti, akhirnya sampai akhir nanti berebut pengaruh, dan khalifah itu tidak memiliki kekuasaan penuh dan hanya seperti boneka saja, mulai dari bangsa Turki, bangsa Seljuk, atau juga Bani Buai. Faktor kedua adalah fanatisme kesukuan. Pada masa berdirinya itu kita Abbasiyah itu tadi kita tahu bahwa ia memunculkan isu Arab sentris, yaitu kefanatikan Arab pada masa dinasti Umayyah. Ini dijadikan isu bahwa besok kalau Abbasiyah nggak ada seperti ini. Tapi ternyata itu nanti di dalam perjalanan waktu Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini juga memunculkan fanatisme tersebut, walaupun pada periode awal itu tidak ada. Di periode-periode berikutnya itu memang terjadi fanatisme kesukuan bangsa Arab, bahkan diperparah dengan bangsa-bangsa lain mencoba mengcounter dengan memunculkan kefanatikan bangsanya sendiri. Kejadian ini tidak bisa diredam oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah, sehingga subur kefanatikan Arab, non-Arab, Muslim, dan bukan non-Muslim. Berikutnya adalah konflik sekte atau mazhab dalam agama. Kalian pernah dengar kan tentang assassin di film-film terutama? Ini sebenarnya diambil dari sejarah pada masa ini, di mana ada kelompok yang disebut dengan assassin atau al-hasasin. Itu bisa dikatakan adalah kelompok yang membunuh orang penting dengan tujuan politik atau agama. Target mereka adalah orang-orang penting dan berpengaruh yang eksekusinya dilakukan di depan publik, namun dengan teknik yang begitu rapi sehingga mereka mampu pergi tanpa meninggalkan jejak. Kalaupun tertangkap, anggota kelompok hasasin ini siap menanggung resiko disiksa hingga dibunuh. Rangkaian ini akhirnya menimbulkan teror ke seantero negeri. Korban-korban orang terkenal dari hasasin adalah Nizamul Muluk, wazir kekaisaran Seljuk. Ada lagi Al-Amir, itu khalifah dinasti Fatimiyah. Bahkan Mustarsyid Billah, itu khalifah Abbasiyah, juga terbunuh oleh kelompok ini. Selain dari kelompok Islam yang jadi lawan politik mereka, itu juga dari non-Muslim, yaitu Raymond II, raja pasukan salib Frank
di Tripoli itu juga dibunuh. Bahkan Mongol, salah satu bangsa Mongol, Chagatai Khan ya namanya, itu juga jadi korban mereka. Padahal bangsa Mongol adalah bangsa yang sangat hebat dalam berperang. Ini sangat berani karena melawan bangsa Mongol. Pemimpin sekte ini adalah Hasan bin Muhammad Sabah Himsyari atau lebih dikenal dengan nama Hasan As-Sabah. Ini adalah sempalan dari Syiah Ismailiyah ya. Jadi kalau Ismailiyah di barat itu jadi dinasti dinasti Fatimiyah. Kalau di timur ini rombongan ini. Perbedaan paham atau sekte dalam keagamaan atau mazhab itu semakin parah ketika Mu'tazilah dijadikan paham resmi di negara. Ini kebijakan dari Khalifah Al-Ma'mun. Jadi mazhab-mazhab yang lain itu ada benturan dengan kebijakan ini. Khalifah juga memunculkan mihnah ya, mihnah atau berarti ujian tentang mazhab ini. Gampangannya ujiannya adalah jika seorang atau ulama atau orang penting itu tidak sepaham dengan paham resmi negara, maka mendapat hukuman. Jadi mazhabnya adalah harus Mu'tazilah. Ini memperuncing konflik antar mazhab pada waktu itu. Selanjutnya disintegrasi Abbasiyah. Faktor disintegrasi Abbasiyah ini sebenarnya sudah dapat dilihat menurut ilmu Khaldun adalah ketika pemimpin-pemimpin di provinsi-provinsi tertentu memiliki kekuatan militer. Munculnya beberapa wilayah akhirnya yang menjadi independen ini sejalan dengan kebijakan Abbasiyah itu sendiri. Kalau kita ingat bahwa pemerintahan Abbasiyah dan Umayyah itu ada perbedaan, di mana Abbasiyah itu membiarkan atau merestui beberapa dinasti-dinasti muncul asalkan masih tunduk ke Abbasiyah ya. Seperti dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah yang kita bahas di beberapa video kemarin. Namun kebijakan ini bagai bom waktu yang kemudian memunculkan dinasti-dinasti di berbagai wilayah yang independen dan merdeka tentunya. Faktor terakhir yaitu kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini sejalan dengan munculnya wilayah-wilayah independen atau memerdekakan diri dengan pajak dari wilayah-wilayah tersebut yang disetorkan tidak sesuai, bahkan mungkin tidak setor juga. Ini diperparah dengan kebijakan khalifah yang memperkerjakan tentara-tentara bayaran, kebanyakan dari Turki ya ini. Tentara bayaran itu dibayar atau digaji sangat mahal sehingga kas keuangan negara bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Keruntuhan dinasti Abbasiyah itu benar-benar runtuh ketika adanya dua peperangan, yaitu perang salib yang dimana Paus Urbanus II mengajak membebaskan Yerusalem dari tangan Muslim karena ajakan itu akhirnya membuat gerakan atau pasukan dari barat menyerang ke timur. Perang ini berlangsung beberapa periode dan silih berganti dalam kemenangannya, namun yang pasti kerugian banyak diderita oleh umat Muslim karena peperangan terjadi di wilayah Muslim. Terus yang terakhir yaitu serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini merupakan bangsa yang bisa dikatakan hobinya sangat berperang, hobi berperang. Bahkan terdapat lelucon bahwa orang Mongol itu kalau beol pasti sambil mikirin strategi perang. Nah, bangsa pengembara ini memang hobinya menaklukkan. Sebelum terjadi invasi ke Baghdad, dinasti Abbasiyah ini sebenarnya sudah mengalami era dekadensi yang sangat parah. Ya, sebenarnya sudah memberi upeti tahunan kepada Mongol. Bahkan pada tahun 1251 pada saat Mongke Khan dilantik menjadi Khan Agung. Khan Agung itu adalah pemimpin bangsa Mongol ya. Abbasiyah mengirim delegasi untuk memberi penghormatan. Namun
Monkey Khan memilih untuk membuat kebijakan lain. Baginya persembahan dari Bani Abbasiyah atau pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah tidak memadai. Ia ingin Al-Mu'tasim datang secara pribadi ke Karakorum, ibu kota Kekaisaran Mongol, untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan Mongol. Al-Mu'tasim menolak melakukan itu. Akhirnya dari pihak Mongol memiliki kebijakan untuk menginvasi Baghdad. Monkey Khan itu mengirim adiknya yaitu Hulagu bersama 150 pasukan menuju Baghdad. Sebelum menyentuh Baghdad, pasukan ini terlebih dahulu menghancurkan sekte Assassin di Alamut, Iran Barat ya. Assassin yang sangat mengerikan tadi dihancurkan oleh yang lebih mengerikan lagi, yaitu pasukan Hulagu atau pasukan Mongol. Ketika sampai ke Baghdad, yang dilakukan pertama adalah menyingkirkan dulu komunitas Kristen Nestorian. Kristen Nestorian ini disuruh ke gereja, mengunci diri di gereja, dan memerintahkan juga tentara Mongol untuk tidak menyentuh mereka. Keputusan ini dibuat karena ibu Lagu itu adalah seorang Kristen Nestorian. Setelah memastikan hal tersebut, Lagu memberi keputusan yang sangat mengerikan. Ia mengizinkan pasukan melakukan pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan sepuas-puasnya untuk merayakan kemenangan mereka. Tak pelak, Baghdad berubah menjadi arena pembantaian yang sangat brutal. Menurut berbagai perhitungan oleh ahli, kisaran korban adalah 90.000 sampai 1 juta rakyat Baghdad. Oke, genosida ini. Selanjutnya sebenarnya beberapa pejabat itu mengajukan gerasi kepada pasukan Mongol atau Hulagu Khan, tapi tidak diterima. Yang diterima adalah khalifah, itu pun hanya dibiarkan hidup sementara untuk menyaksikan rakyatnya dihabisi oleh bangsa Mongol. Konon Hulagu ini dinasihati oleh orang agar Khalifah Abbasiyah jangan sampai dibunuh dengan darahnya menyentuh ke bumi. Hulagu tidak kehabisan akal, maka Khalifah dieksekusi dengan cara digulung dalam karpet yang tebal, kemudian secara bersama-sama diinjak oleh barisan pasukan kuda Hulagu sampai mati. Setelah itu pasukan Hulagu juga menghancurkan perpustakaan besar Baghdad yang kita bahas kemarin, yaitu Baiat Hikmah sebagai lembaga riset dunia pada waktu itu dihancurkan. Naskah-naskah penting itu dibuang di Sungai Tigris. Ada yang bilang Sungai Tigris itu warnanya jadi hitam karena tinta dari banyaknya karya-karya itu dilempar ke sungai, bercampur dengan merah darah dari para orang yang dibantai oleh Mongol. Maka Abbasiyah benar-benar runtuh di tahun 1258 Masehi. Demikian pembahasan keruntuhan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jika terdapat pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di kolom komentar menulis nama terang dan kelas sebagai bukti telah menyimak video ini. Silahkan dipelajari bab Abbasiyah dari awal sampai akhir, karena insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Tetap sehat teman-teman, tetap menghargai kesehatan orang lain dengan tetap kita menggunakan masker ya. Saya harapkan tetap menghargai kesehatan orang lain dengan tetap kita menggunakan masker. Jangan mentang-mentang muda terus meremehkan ini. Tepos liro dengan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.